Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Trianto dengan NIM 18511054 akan menjelaskan tentang penerapan value engineering pada struktur bangunan gedung dengan studi kasus proyek gedung kantor dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Selanjutnya adalah dalam analisis value engineering proyek ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap informasi, yang kedua tahap kreatif, yang ketiga tahap analisis, yang keempat tahap laporan. Pendahuluan, value engineering merupakan sebuah pendekatan yang terorganisir dan sasarannya adalah untuk pengoptimalan biaya dan kinerja dari sebuah fasilitas atau sistem, namun tetap konsisten dengan ketentuan untuk penampilan, kualitas, dan pemeliharaan dari proyek tersebut tanpa mengurangi mutu serta mengutamakan keselamatan. Pada penelitian value engineering ini menggunakan studi kasus pada proyek gedung kantor dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Pertimbangan yang melatar belakangi penelitian value engineering ini adalah penggunaan material dalam pembuatan struktur gedung. Diharapkan akan memperoleh suatu nilai yang efisien serta efektif dari jalan tersebut sehingga mendapatkan penghematan biaya. Selanjutnya adalah tujuan studi dari penerapan value engineering ini. Untuk memenuhi fungsi yang diperlukan pada gedung pemadam kebakaran dengan harga paling ekonomis dan hasil yang baik. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Pada penelitian value engineering ini menggunakan studi kasus pada proyek gedung kantor dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Pertimbangan yang melatar belakangi penelitian value engineering ini adalah penggunaan material dalam pembuatan struktur gedung. Diharapkan akan memperoleh suatu nilai yang efisien serta efektif dari jalan tersebut sehingga mendapatkan penghematan biaya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam analisis value engineering terdapat 4 tahapan, yaitu tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, dan tahap laporan. Adapun keterangan lebih jelas mengenai tahap-tahap pada metode ini adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama tahap informasi, yang merupakan tahap untuk mendapatkan data informasi sebanyak mungkin dengan objek studi yang akan dievaluasi, kemudian menganalisa untuk menemukan item pekerjaan yang mempunyai biaya tinggi. Selanjutnya adalah tahap kreatif. Tahap ini dilakukan pengembangan ide-ide sehingga muncul alternatif-alternatif dari elemen yang masih mempunyai fungsi yang sama. Yang selanjutnya adalah tahap analisis, di mana pada tahap ini dilakukan eliminasi ide-ide yang kurang praktis, lalu dilakukan penilaian alternatif dari segi keuntungan dan kerugian dengan mencari potensi penghematan biaya. Selanjutnya adalah tahap laporan atau penilaian tersebut dilakukan dengan cara pemilihan menggunakan metode pair comparison. Dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan studi kasus proyek gedung kantor dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta dengan data umum proyek sebagai berikut. Yang nama proyeknya adalah proyek gedung kantor dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Pemilik proyeknya adalah pemerintah Kota Surakarta. Lokasi proyeknya terdapat pada Jalan Tentara Pelajar nomor 5, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57126. Kontraktornya adalah PT Indosuria Construction dengan biaya Rp913.56.804. Berikut adalah tabel rekapitulasi biaya pelaksanaan pembangunan gedung pemadam kebakaran Kota Surakarta. Yang selanjutnya adalah cost model. Dalam pemilihan pekerjaan yang akan dilakukan pada value engineering digunakan cost model. Hasil cost model proyek gedung kantor dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah analisis value engineering. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada 4 tahap
yaitu tahap informasi, tahap kreativitas, tahap analisis, tahap pelaporan. Dengan pertimbangan yang didasari dari hasil cross model, maka analisis value engineering pada penelitian ini akan difokuskan pada pekerjaan struktur atas plat. Adapun tahapan analisis value engineering adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap informasi umum dan kriteria desain plat lantai, proyek gedung kantor, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, item pekerjaan struktur atas plat, dengan perkiraan biaya Rp913.56.804 dengan mutu beton sebesar 9,3 EPA, mutu baja 4.100 kg per cm persegi dengan tebal plat 120 mm, diameter tulangan 10 mm. Yang kedua adalah tahap kreativitas. Kriteria alternatif secara kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai analisis plat sebagai berikut. Pertama, kriteria 1 kekuatan struktur, kriteria 2 biaya pelaksanaan, kriteria 3 waktu penyelesaian, kriteria 4 pengontrolan, kriteria 5 pengaruh kondisi cuaca, kriteria 6 estetika dan penampilan. Alternatifnya adalah sebagai berikut. Existing diganti dengan plat tipe konvensional diganti dengan existing. Alternatif 1 melakukan perubahan tebal plat beton. Alternatif 2 menggunakan plat beton precast. Alternatif 3 menggunakan plat bonded. Yang ketiga adalah tahap analisis. Analisis biaya pekerjaan setiap alternatif. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut. Konvensional existing dengan biaya 913.056.804 rupiah. Konvensional alternatif 1 dengan biaya 880.972.145 rupiah. Yang ketiga precast alternatif 2 431.475.072 rupiah. Bonded alternatif 3 635.966.618 rupiah. Dari hasil rekapitulasi biaya pekerjaan setiap alternatif didapat yang pertama alternatif 1 mengubah tebal plat beton menjadi 10 cm memiliki penghematan biaya sebesar Rp24.084.659 atau sebesar 2,64%. Plat alternatif 2 yaitu menggunakan tipe precast bila dibandingkan dengan pekerjaan existing memiliki penghematan biaya sebesar Rp481.581.732 atau sebesar 52,74%. Yang ketiga adalah plat alternatif 3 menggunakan tipe bonded memiliki penghematan biaya sebesar Rp277.060.186 atau sebesar 30,35%. Pembuatan kriteria biaya pekerjaan konvensional existing dengan persentase 17,925%, konvensional alternatif 1 dengan persentase 18,410%, precast alternatif 2 dengan persentase 37,931%, bonded alternatif 3 25,734%. Selanjutnya adalah analisis waktu pekerjaan setiap alternatif. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut. Existing dengan 21 hari, alternatif 20 hari, alternatif 2 10 hari, alternatif 3 11 hari. Dari hasil rekapitulasi biaya pekerjaan setiap alternatif didapat plat alternatif 1 mengubah tebal plat beton menjadi 10 cm memiliki penghematan waktu selama 1 hari atau sebesar 4,76%. Plat alternatif 2 menggunakan tipe precast memiliki penghematan waktu selama 11 hari atau sebesar 52,38%. Plat alternatif 3 menggunakan tipe bonded memiliki penghematan waktu selama 10 hari atau sebesar 47,62%. Pembuatan kriteria pekerjaan konvensional existing dengan persentase 16,504%, konvensional alternatif 1 17,329%, precast alternatif 2 34,659%, bonded alternatif 3 31,508%.
Yang selanjutnya adalah analisis kekuatan plat sebagai alternatif. Perbandingan tegangan untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut. Konvensional existing 17,572 kg per cm persegi. Konvensional alternatif 1 adalah sebesar 23,653 kg per cm persegi. Precast alternatif 2 dengan tegangan sebesar 15,252 kg per cm persegi. Bondek alternatif 3 dengan tegangan sebesar 14,816 kg per cm persegi. Dari hasil rekapitulasi biaya pekerjaan setiap alternatif didapat alternatif 1 mengubah tebal plat beton menjadi 10 cm, memiliki selisih perbandingan tegangan sebesar negatif 6,81 kg per cm persegi atau sebesar 34,61% lebih buruk. Plat untuk alternatif 2 menggunakan tipe precast memiliki selisih perbandingan tegangan sebesar 2,281 kg per cm persegi atau sebesar 12,98%. Plat alternatif 3 menggunakan tipe bondek memiliki selisih perbandingan tegangan sebesar 2,757 kg per cm persegi atau sebesar 15,69%. Pembuatan biaya pekerjaan konvensional existing dengan persentase 24,521%, konvensional alternatif 1 dengan persentase 18,217%, precast alternatif 2 dengan persentase sebesar 28,178%, bondek alternatif 3 dengan persentase 29,84%. Selanjutnya adalah tahap laporan value engineering. Dari hasil penghitungan dengan metode pair comparison diperoleh hasil sebagai berikut. Seperti pada tabel yang ditunjukkan pada slideshow ini. Total hasil adalah jumlah dari bobot dikali nilai. Untuk memperoleh pekerjaan alternatif dilihat dari yang memiliki total nilai terbesar. Dari hasil total yang diperhitungkan didapatlah angka 33,630% pada alternatif 2 sebagai pilihan yang akan dipakai untuk menghadirkan desain existing karena memiliki keuntungan yang lebih besar dari semua desain dengan memperhatikan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan dari penerapan value engineering gedung pemadam kebakaran Kota Surakarta ini adalah dari analisis value engineering yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi value engineering pada pekerjaan plat memunculkan alternatif desain 2 dengan mengganti tipe plat konvensional menjadi tipe plat precast, yaitu yang pertama pada pekerjaan plat precast penghematan biaya yang terjadi sebesar Rp481.581.732 atau sebesar 52,74% dari biaya desain awal. Yang kedua, kekuatan struktur plat dari perbandingan tegangan maksimal yang dihasilkan lebih ringan sebesar 15,292 kg per cm persegi atau sebesar 12,98% dari tegangan desain awal. Yang ketiga, waktu penyelesaian pekerjaan plat precast memiliki penghematan waktu 11 hari atau sebesar 52,38% dari waktu penyelesaian desain awal. Selanjutnya adalah setelah dilakukan analisa value engineering pada pekerjaan plat dihasilkan perbedaan biaya sebesar Rp481.581.732 atau sebesar 6,50% dari biaya total proyek. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.